Pak Haji pembuat sayembara habisi Ahok ini tersangka kasus narkoba. Apakah karma Ahok? Ditulis oleh Mr_Snaibaho di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Efek Ahok sang fenomenal itu masih berlanjut hingga sekarang. Bahkan buah dari kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ahok itu ibarat seperti banjir bandang derpa siapa saja, orang atau sekelompok orang yang pernah membuat dia menjadi orang paling dibenci di negeri ini, dan sosok yang menjadi TUMBL agar Presiden Jokowi tetap langgeng memperbaiki Indonesia tercinta ini dari kerusakan yang paling parah. Kata-kata yang Ahok ucapkan ibarat muntahan peluru sakti yang mampu membuat para pembencinya menjadi pesakitan. Satu persatu dibuka tabirnya, satu persatu dipermalukan dengan sendirinya oleh dirinya sendiri dengan kelakuan-kelakuan jeleknya. Satu persatu dibuat tak berdaya oleh kelakuan mereka sendiri. Niat buruknya untuk merusak Indonesia ini maupun warganya dengan ajaran sesat berkedok agama terbongkar dengan sendirinya. Ahok efek memang ngeri dan bisa dibilang selama 3 tahun ini terus membanjiri orang-orang yang memang niatnya merusak, namun membungkus diri mereka atas nama agama. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Begitulah ungkapan kekecewaan Ahok, sekaligus bisa jadi sebuah kutukan kepada semua oknum-oknum ataupun orang-orang yang menyakitinya dan menjadikannya sebagai pesakitan. Lebih tepatnya korban dari tindakan jelek mereka yang tidak ingin seorang Ahok ataupun sahabat karibnya Presiden Jokowi bisa menjalankan roda pemerintahan dengan aman dan damai. Ahok rela dijadikan TUMBAL, dan akibat dari kerelaan hatinya itu, para penyamun-penyamun itu pun menerima balasan dari perbuatan mereka. Tidak percaya? Terbaru terpampang di depan mata kita. Masih ingat dengan kontes atau sayembara habisi Ahok yang pernah dihembuskan oleh seseorang dan diadakan pada tahun 2017 lalu, dan kontes atau sayembara ini dilakukan oleh seorang pria bernama Tarlani yang dikenal dengan sebutan Pak Haji. Gue kasih 1 miliar rupiah buat siapa saja yang bisa habisi Ahok, kata Tarlani atau Pak Haji dengan suara lantang mengumumkan sayembara habisi Ahok saat menjadi orator demo menentang Ahok di Pilkada 2017 lalu itu. Alasan Pak Haji ini marah karena Ahok ikut Pilkada DKI meski terkena kasus penistaan agama. Namun kini terbetik berita bahwa Tarlani atau Pak Haji tadi ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkoba, dan ia pun dijadikan tersangka. Rumahnya adalah tempat produksi pil narkoba. Barang bukti berupa 4 jenis narkoba yang terdiri dari 475.000 butir pil PCC, 1 juta butir pil Yarindo, 900.000 butir pil Triheksi, dan 800.000 butir pil Zenit disita dari rumahnya. Diperkirakan Tarlani atau Pak Haji sudah menjalani industri narkoba rumahan sejak Mei 2018. Narkoba artinya narkotika dan obat-obatan yang terlarang, bukan narik kolor babe. Barang haram itu sudah lama menjadi musuh masyarakat dan pemerintah. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian yang menimpa Tarlani atau Pak Haji yang sempat mengadakan sayembara habisi Ahok ini? Pertama, sebaiknya jangan mudah mengaitkannya dengan hukum karma Ahok. Mentang-mentang lawan Ahok atau pihak-pihak yang pernah menyerang mantan gubernur DKI Jakarta itu kini mengalami kejadian yang menyedihkan, langsung saja diberi stempel terkena hukum karma. Ngerti nggak artinya hukum karma? Enggak, ini bukan hukum karma, karena si Pak Haji itu sedari dulu bisa jadi adalah pengguna dan naik pangkat jadi pengedar narkoba, dan dia benci Ahok karena takut usaha dan kegiatannya sebagai pengedar narkoba tercium, dan memang dia mungkin adalah orang yang tidak suka dengan keberagaman, apalagi dengan stempel atau cap penista agama yang digaungkan untuk menghabisi karakter Ahok termakan oleh Wak Haji ini, sehingga dia berani membuat sayembara sampai-sampai jual rumah 10 miliar untuk membayar siapapun yang bisa menghabisi Ahok. Ngeri bukan? Ternyata Tarlani atau Pak Haji diduga terlibat barang haram narkoba, tapi perlu diingat tidak semua Pak Haji berkelakuan seperti itu. Di era Soeharto atau Orde Baru dikenal dengan istilah oknum. Jadi Pak Haji Tarlani ini hanyalah oknum yang menyalahgunakan predikat yang ada pada dirinya untuk mengedarkan narkoba plus menyesatkan umat atau masyarakat. Adanya sayembara habisi Ahok yang diadakan Tarlani di masa lalu itu sebuah tindakan yang boleh dibilang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan atau kemenangan dari gubernur pilihannya, sehingga Ahok yang dia tidak suka bahkan dia benci harus berakhir dengan tragis. Politik memang tidak jauh dari strategi dan taktik, tapi sebaiknya etika harus tetap dikedepankan. Kemenangan tidak ada artinya jika diraih dengan menghalalkan segala cara. Ingat itu, seperti yang dialami oleh pria bernama Tarlani atau yang biasa dipanggil Pak Haji di Tangerang, ditangkap polisi atas dugaan keterlibatannya dalam pengedaran obat terlarang. Ia jadi tersangka karena menjadikan rumahnya sebagai tempat produksi pil PCC. Polres Bandara Soekarno-Hatta AKBP
Victor Togi Tambunan mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Hasilnya ditemukan barang bukti berupa 4 jenis obat terlarang, yaitu 475.000 butir pil PCC, Dorindo 1 juta butir, Triheksi 900.000 butir, dan Zenit sebanyak 800.000 butir. Lebih lanjut, Victor mengatakan Talani sudah menjalankan industri obat-obatan terlarang rumahan sejak Mei 2018. Industri rumahan ini bisa memproduksi 30.000 butir pil per hari. Produksinya sudah aktif sejak Mei 2018. Saat ini sudah ada 10 orang tersangka yang telah kita amankan, ujar Victor di Tangerang, Senin 6 Agustus 2018. Victor melanjutkan barang haram tersebut disebar hingga ke wilayah Makassar. Menurutnya, omset yang didapat dari industri rumahan tersebut sekitar 9 miliar rupiah. Wah, ngeri bukan? Ternyata semua satu persatu ditelanjangi, dan ini bukan karma Ahok. Ini memang oknum hajinya yang berbuat salah dengan menjadi bandar obat-obatan terlarang. Satu hal lagi, beroperasi sejak tahun 2018, sudah berapa juta generasi bangsa ini rusak akibat obat terlarang yang diedarkan oknum Pak Haji ini? Miris. Habib Rizik mulai ditinggalkan pengikutnya, kerahkan anak-anak untuk demo Bima Arya, ditulis oleh Lutfi Zamzami di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Habib Rizik Syihab sepertinya sudah mulai ditinggalkan banyak pengikutnya. Terbukti dalam orderan demo yang menuntut Habib Rizik dibebaskan di DPRD Kota Bogor, Jumat 11 Juni 2021. Banyak melibatkan anak-anak hingga remaja tanggung. Dari penampilannya, mereka tidak seperti santri pada umumnya. Anak-anak hingga remaja itu mirip rombongan jamaah liar atau rojali yang biasa menghentikan truk di jalan raya secara ilegal dan membahayakan. Jadi mereka tidak mengerti apa yang disuarakan karena sekedar ikut-ikutan atau diiming-imingi imbalan. Mereka tampak hanya berteriak mengamini apa yang orator serukan atau membalas seruan takbir. Ironinya, mereka juga didoktrin untuk berteriak dengan kata-kata kasar selama demo berlangsung. Bahkan anak-anak tersebut berani minta rokok kepada petugas yang sedang berjaga. Astagfirullah, apakah anak-anak ini salah panutan? Kemana KPAI? Padahal keterlibatan anak-anak dalam aksi demo tersebut melanggar Undang-Undang Pelindungan Anak 2014. Aturan tersebut sudah mengamanatkan pelindungan anak dari kegiatan politik dan kegiatan yang merusak serta mengandung kekerasan. Ya, namanya juga Habib Rizik lalu menghalalkan segala cara. Masa juga membawa poster bertuliskan Bima Arya budak asing. Tunggu sebentar, ini lucu. Ini demo menuntut Habib Rizik dibebaskan. Ini salah alamat. Cap asing sepertinya sudah menjadi milik golongan mereka. Siapapun yang bertolak belakang atau tidak mau bekerja sama dengan Habib Rizik pasti dicap begitu. Selalu dan terlalu. Ada juga poster bertuliskan lengserkan Bima Arya. Warga Bogor tidak butuh wali kota. Saat ditanya random, para pendemo tersebut justru banyaknya dikerahkan dari luar kota Bogor. Terus ini warga kota Bogor yang mana? Yang ada justru warga Bogor yang asli mengeluhkan adanya demo yang mengakibatkan kemacetan. Lalu terpampang juga tulisan jangan pilih lagi anjing kecepit. Dilansir dari Wikipedia, anjing tercepit bermakna sebagai tidak tahu berterima kasih, sudah ditolong malah memusuhinya. Apakah ini konteks dukungan kepada Bima Arya saat Pilkada Kota Bogor 2018 lalu yang diklaim Habib Rizik? Kalau iya, mungkin Habib Rizik sudah pikun saking banyaknya berpolitik dengan jualan ayat dan maya di Pilkada maupun Pilpres. Dukungan dan restu Habib Rizik di Pilwalkot Bogor untuk Bima Arya tidak terbukti. Justru Habib Rizik melalui ormas terlarang mendukung calon lain rival Bima Arya, yakni Ahmad Ru'yat yang merupakan kader PKS. Jak digitalnya pun masih tersedia. Diberitakan bahwa Ketua DPD Ormas Terlarang Jawa Barat yang juga Presidium Alumni 212 Bogor Raya, Abdul Kohar, menyatakan dukungan penuh para ulama dan santri kepada paslon Ahmad Ru'yah Zainul Mutakin dalam hasil musyawarah bersama para ulama dan kiai di Jawa Barat. Klaim-klaim yang mengada-ngada pembelaan Habib Rizik sama sekali tidak nyambung. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan faktor kedekatan atau jasa Habib Rizik di Pilwalkot. Kasus ini murni hukum yang harus diselesaikan secara hukum, bukan kedekatan. Jangan samakan dong dengan pilkada di daerah lain, Jakarta misalnya. Lagian sekarang Bima Arya sudah 2 periode, masa iya harus 3 periode? Hehehe. Atau jangan-jangan ini bukan sekedar demo bela Habib Rizik, lebih dari itu, menanam kebencian kepada calon-calon yang menonjol dan diperhitungkan untuk 2024, bisa pilkada, bisa pilpres. Balik lagi ke aksi demo, Bima Arya tampil cukup percaya diri. Bahkan Bima menerima perwakilan Habib dan ulama, termasuk anak dan mantu Habib Rizik untuk membuka dialog di gedung DPRD Kota Bogor. Bima Arya menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan seputar pembelaan Habib Rizik dalam kasus swab Rumah Sakit Umi. Jawaban Bima Arya pun masih konsisten seperti yang disampaikan saat menjadi saksi sidang Habib Rizik
di PN Jaktim. Selain menerima perwakilan, Habib Rizik juga mau menemui ratusan massa dan memberikan keterangan hasil pertemuan di dalam dengan perwakilan Habib dan ulama. Padahal ini tidak disarankan oleh TNI atau Polri dengan alasan keamanan bagi Bima Arya. Salut. Aparat keamanan gabungan yang menjaga jalannya aksi pun tampak tidak terpancing dengan provokasi massa yang melemparkan botol air mineral. Padahal massa menunggu momen chaos untuk memanfaatkan framing arogansi aparat. Syukurlah itu tidak terjadi. Semoga hakim memvonis Habib Rizik dengan hukuman yang lebih berat daripada vonis-vonis sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.